Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan sekaligus ada yang request tentang baterai. Melanjutkan postingan sebelumnya, di mana postingan sebelumnya di situ saya berfokus untuk menguji di sel baterai, karena ya sesuai judulnya ya, kalau cari baterai harus yang selnya bagus. Nah, ada beberapa pertanyaan, pernyataan sekaligus request yang intinya adalah performa baterai tidak hanya dipengaruhi oleh sel baterainya, tetapi juga dipengaruhi oleh BMS yang dipakai. Nah, di video ini kita akan coba buktikan apakah betul performa baterai dipengaruhi oleh BMS juga. Di sisi lain, saya sendiri juga sering mengatakan kalau baterai yang BMS-nya ada 2 MOSFET dan baterai yang BMS-nya 3 MOSFET itu berbeda. Kenapa saya bisa bilang berbeda? Yaitu sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya. Biasanya kalau power tools yang heavy duty, ini kita bicara BMS generik ya, baterai generik. Jadi kayak produk global atau produk yang premium apalagi ini nggak kita bahas. Sekali lagi, ini kita bahasnya produk generik. Nah, dari baterai-baterai generik itu, yang bawaan tools, baterai yang bawaan tools heavy duty, biasanya BMS-nya itu minimal ada 3 MOSFET. Sementara kalau baterai bawaan tools yang gak heavy duty kayak mesin bor itu biasanya hanya 2 MOSFET saja. Nah, dari situ saya menyimpulkan kalau BMS yang dengan 3 MOSFET lebih powerful daripada BMS yang hanya 2 MOSFET, apalagi cuma 1 MOSFET. Apakah hipotesa saya betul seperti itu? Nah, di sini kita akan buktikan semuanya, teman-teman. Ada beberapa baterai. Di sini ada baterai rakitan saya sendiri menggunakan sel EVE yang kita sudah tahu, Masya Allah kekuatannya mantap, dan BMS-nya sudah saya upgrade ke BMS yang MOSFET-nya ada 3, jadi memang sudah powerful. Teman-teman kemarin juga sudah melihat bahwa baterai ini kuat menyalakan jet fan sampai 550 watt, Masya Allah. Kalau untuk baterai yang ini sudah nggak perlu diragukan lagi ya, one power juga, BMS-nya tentu saja juga 3. Nah, ada 2 baterai di sini, yang satu JLD, yang satu Dakmara. Kedua baterai ini selnya saya kira di generik ya kurang lebih sama selnya. BMS-nya sama-sama pakai 2 MOSFET. Dan satu baterai ini adalah bawaan Senso S7 yang saya review di channel Mr. Manusia dan dibongkar cordless. Baterainya sudah menggunakan BMS yang 3 MOSFET. Kita tes nanti semuanya. Nah, ngetesnya itu saya akan menukar BMS, teman-teman. Karena kalau baterai ini 2 kan sudah kita tahu ya, kuat semua, selnya bagus, BMS-nya 3 MOSFET. Nah, sekarang ditukar nih. Ini rangkaian 1P atau 1 paralel yang selnya bagus. BMS-nya kita akan pasang pakai BMS yang 2 MOSFET. Sedangkan baterai JLD yang kemarin nggak kuat, kita akan coba pasang BMS-nya yang ada 3 MOSFET. Ya, jadi kita tukar lah intinya gitu. Oke, langsung saja saya akan lepas dan tukar BMS-nya. Pokoknya tinggal dilepas saja. Ini juga insya Allah mudah untuk pelepasan dan perakitan kembali. A few moments later. Oke, di antara baterai one power dan baterai JLD, BMS-nya sudah saya tukar. Yang semula one power menggunakan BMS 3 MOSFET, sekarang saya pakaikan BMS dari JLD 2 MOSFET. Begitu juga sebaliknya. Untuk baterai JLD yang semula menggunakan BMS 2 MOSFET, saya pasangkan BMS dari One Power yang 3 MOSFET. Selanjutnya, kita tukar BMS dari baterai One Power 2P dan dari BMS baterai Dakmara. Ini ya, baterai Dakmara, BMS-nya hanya 2 MOSFET saja. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa baterai ini bagian bawah saya selotip? Tujuannya biar tidak tergores-gores. Ini itu sih. Ini ya, baterainya ada 3 MOSFET. Kita lepas, kita tukarkan. A few moments later. Oke, alhamdulillah sudah selesai tukar BMS-nya. Baterai Dakmara, BMS-nya sudah saya ganti dengan 3 MOSFET. Dan baterai One Power, BMS-nya jadi 2 MOSFET. Kita tes ya. Oh ya, satu lagi. Untuk baterai S7,
karena bawaannya sudah pakai 3 MOSFET, jadi nggak perlu saya tukar-tukar. Tapi saya akan lepas casing agar teman-teman tahu bahwa BMS-nya betul-betul 3 MOSFET. Ya, 3 MOSFET pada BMS. Oke, kita keluar ruangan untuk ngetes menggunakan jet fan. Kenapa pakai jet fan? Kenapa nggak pakai gerinda? Karena dengan jet fan, tanpa perlu saya menggunakan media potong-memotong, ini dayanya saja sudah membutuhkan 550 watt. Sehingga dengan jet fan ini ya pengujian jadi lebih gampang sebetulnya ya, Masya Allah. Yuk kita keluar. Pertama, saya akan coba baterai One Power yang BMS-nya kita downgrade hanya dengan 2 MOSFET saja. Apakah akan tetap kuat atau tidak? Oke, kita pasang saja di sini. Bismillah, sudah ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tetap kuat. Nggak ada kendala, walaupun hanya dengan 2 MOSFET saja. Berikutnya baterai JLD yang sebelumnya pakai BMS 2 MOSFET, sekarang jadi BMS 3 MOSFET. Kita coba langsung. Oke, udah pas, bismillah. Naik ya ternyata ya. Nggak mati, nggak cut off kayak sebelumnya. Oke, kuat nih. Berarti kalau BMS-nya kita upgrade, powernya juga naik ternyata. Masya Allah. Sekarang One Power yang hanya 1P pakai BMS yang 2 MOSFET. Sebelumnya pakai BMS 3 MOSFET kuat. Sekarang kuat atau tidak? Kita coba. Bismillah. Tetap kuat, BMS-nya tetap kuat men. Baterai bawaan Shinso S7, bawaannya memang sudah pakai BMS 3 MOSFET. Kita coba ya. Bismillah. Kuat ya. Ini berarti baterai bawaan dari S7 cukup oke ternyata. Terakhir kita coba baterai Dakmara yang BMS-nya sudah kita ganti dengan 3 MOSFET. Oke, bismillah. Wah, tetap gak kuat ya. Karena memang sepertinya selnya untuk discharge-nya nggak sebesar yang JLD. Selain itu juga mungkin bisa jadi karena baterai ini cuma rangkaiannya 1 paralel saja. Sedangkan yang JLD rangkaiannya adalah 2 paralel. Baiklah, tadi teman-teman sudah menyaksikan pengujian dari kelima baterai ini. Dan konklusinya ternyata sesuai dengan hipotesa saya, di mana baterai dengan BMS yang MOSFET-nya lebih banyak alias 3 akan lebih powerful daripada baterai dengan BMS hanya 2 MOSFET. Asalkan selnya juga bagus ya. Jadi kalau teman-teman mau cari baterai generik seperti ini, pastikan dulu BMS-nya menggunakan MOSFET berapa. Kalau MOSFET-nya 3 ya insya Allah lebih kuat daripada yang MOSFET-nya cuma 2. Dan di baterai JLD tadi, ternyata dengan mengganti BMS yang 3 MOSFET, powernya betul nambah ya. Alhamdulillah. Sekarang yang jadi pertanyaan, BMS dengan MOSFET 2 dan 3, bedanya apa sih? Atau lebih tepatnya, MOSFET pada BMS itu apa kegunaannya? Kita coba cari saja di Google. Dari hasil penelusuran ini, fungsi MOSFET pada BMS cukup banyak ya. Di antaranya adalah memang sebagai kayak pengendali utama arus listriknya. Ini teman-teman bisa lihat, MOSFET merupakan jenis transistor yang paling umum digunakan saat ini. Fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan konduktivitas atau seberapa banyak listrik yang mengalir antara terminal sumber dan drain atau outputnya. Intinya gitulah ya. Kalau teman-teman punya pengertian yang lebih mudah dipahami lagi, nanti bisa share di kolom komentar.
Baiklah, saya kira cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.